Oke, lanjut dari video sebelumnya. Sekarang untuk surat berikutnya itu surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 13. Untuk ayat dan terjemahnya bisa kalian cek sendiri di rumah ya. Sekarang ke bentuk mufradatnya. Yang pertama ada la yaskhor, janganlah suatu kaum mengolok-olok. Kemudian ada asa, boleh jadi. Wala talmizu, janganlah kamu saling mencela. Wala tatanabazu, saling memanggil. Bil alqab, dengan gelar-gelar. Ismun, dosa. Wala tajassasu, janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang. Wala yaktub, janganlah ada di antara kamu yang menggunjing. Fakarih tumuhu, tentu kamu merasa jijik. Lita'arafu, agar kamu saling mengenal. Oke, sekarang ke tafsirnya. Pada ayat 10 Allah menegaskan bahwa kalau kaum mukmin itu sebenarnya itu bersaudara, walaupun itu beda bangsa, beda etnis, suku, budaya dan lain-lainnya, itu tetap umat Islam itu bersaudara. Karena apa? Karena itu merupakan kunci sukses bagi kita untuk dalam kehidupan. Karena saling memiliki komunikasi, saling bersilaturahmi, saling memiliki ikatan antara muslim satu dengan yang lainnya, maka kita hidup akan semakin mudah seperti itu. Dan itu pun kunci bagi kita untuk bertoleransi antara satu sama lain. Untuk awal lah kita bertoleransi dengan satu agama. Kemudian setelah itu bagus, setelah itu baik, maka kita bisa bertoleransi dengan agama-agama lain seperti itu. Kemudian pada ayat 11, di situ ada larangan bagi kita untuk tidak boleh mengolok-olok. Jadi kita tuh sebenarnya nggak boleh ngolok-ngolok, nggak boleh ngucain kamu ini gitu. Apalagi soal agama gitu kan, nggak boleh. Jadi kenapa kita nggak boleh mengolok-olok? Karena itu akan akan memperkendor pokoknya gitulah, memperkendor hubungan kita dengan orang lain, apalagi dengan yang seagama, dengan muslim lainnya kita dilarang, nggak boleh kayak gitu. Karena itu tali silaturahmi kita nggak akan bagus lagi kayak gitu. Jadi itu sebenarnya berhubungan dengan ayat 10. Jadi kalau kita itu bertoleransi, mau hubungan kita baik dengan muslim yang lain, mau hidup kita itu sukses, maka kita harus berbuat baik juga kepada orang lain. Nggak boleh ngolok-ngolok kayak gitu. Kepada yang seagama pun nggak boleh, apalagi dengan orang yang lain, dengan agama yang lain, maka nggak boleh. Kita nggak boleh melakukan sesuatu yang memancing emosi, memancing itu, apalagi dengan agama lain, itu bisa ribut besar kayak gitu. Oke, di ayat 12 kita dilarang untuk menceritakan aib orang lain, Rek. Jadi siapa aja lah, meskipun selain muslim, ketika kita tahu aibnya dia, kita nggak boleh cerita ke siapapun. Karena apa? Karena menceritakan aib orang lain itu ketika orang lain sudah tahu aib kita, maka bisa jadi orang itu nggak suka dengan kita setelah orang lain tahu tentang aib kita. Jadi otomatis hubungan mereka dengan kita akan merenggang kayak gitu loh. Jadi itu yang membuat kita dengan orang lain hilang koneksi lah kayak gitu. Apalagi dengan muslim, maka nggak boleh kayak gitu. Karena apa? Karena muslim itu saudara. Jadi ketika muslim dengan yang lainnya itu bersatu, ketika kita menjalin silaturahmi, maka itu akan semakin menguatkan umat Islam kayak gitu. Kemudian di dalam ayat 12 ini juga ada larangan bagi kita untuk cepat berprasangka. Artinya apa? Ketika
orang lain, ketika kita mengetahui orang lain seperti ini, maka kita jangan langsung berprasangka buruk terlebih dahulu. Karena apa? Belum tentu ketika kita berprasangka buruk, belum tentu orang itu buruk, kayak gitu loh. Kemudian kalau misal kita moro-moro membicarakan hal tersebut kepada orang lain, maka itu pun akan jadi gibah, kayak gitu loh. Jadi jangan cepat berprasangka dan jangan menceritakan aib orang walaupun kita tahu semua itu. Jadi itu akan merenggangkan persaudaraan kita. Walaupun bukan umat Islam, itu setidaknya kita bertoleransi kepada mereka, seperti itu. Kemudian pada ayat 13 dipertegaskan kembali toleransi kita oleh Allah, bahwa kita diciptakan dari laki-laki dan perempuan, dari Nabi Adam dan Bu Hawa. Kemudian kita diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbudaya-budaya, berbeda-beda lah pokoknya. Nah, di situ kita memiliki misi untuk menjalin silaturahmi, berkomunikasi, kayak gitu. Untuk apa? Untuk perdamaian dunia tentunya, untuk perdamaian umat yang ada di dunia. Kalau udah itu gak tercapai misi tersebut, maka udah banyak kan contoh-contohnya ya, kayak misal perbedaan suku, karena beda suku menggolok-ngolok akhirnya gak terima, saling bunuh-membunuh kayak gitu. Itu wah, bukan sih, nggak Islam kayak gitu. Kita nggak ngajarin kayak gitu. Oke. Kemudian ada hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, haddatsana Utsman ibni Muhammad qala Abdullah ibni Ahmad wa sami'tuhu ana min Utsman bin Muhammad haddatsana Jarirun al-Laitsin an Abdul Malik ibni Sa'id ibni Jubair an Ikrimah an ibni Abbas yarfa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa minna man lam yuqir al-kabiri wa yarham as-saghira wa ya'mur bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar. Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Muhammad, Abdullah bin Ahmad berkata, aku telah mendengarnya dari Utsman bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Laits, dari Abdul Malik bin Sa'id bin Jubair, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dan dia merafakkannya kepada Nabi SAW. Beliau bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih besar dan tidak menyayangi yang lebih kecil, serta tidak menyuruh kepada kebaikan dan melarang yang mungkar. Jadi maksud hadis ini adalah menunjukkan tentang disyariatkannya berakhlak yang baik dan wajib menyayangi antara sesama kaum muslimin, yaitu entah itu tua, muda, semuanya kita harus sopan santun terhadap mereka semua. Karena apa? Karena ya itu tadi, toleransi beragama. Untuk sementara kita bertoleransi terhadap saudara kita sendiri, yaitu umat muslim. Kemudian kita bertoleransi terhadap orang lain, seperti itu.